Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman atau renungan, namun sebelum kita memulai renungan ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sedalam syukur setinggi puji kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami, di mana pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Renungan atau firman Tuhan yang kita akan perdengarkan pada hari ini tertulis pada Mazmur 6 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Sekali lagi, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menceritakan Daud yang memanjatkan doa kepada Allah karena ia mengalami sebuah pergumulan, di mana ia dikelilingi, dikerumuni oleh orang-orang yang melakukan kejahatan. Bahkan orang-orang itu mengejeknya dengan mempertanyakan di mana keberadaan Allah yang dipercaya oleh Daud. Oleh karena itu, di ayat ini Daud membedakan dirinya dengan orang-orang yang jahat dan fasik, serta membentengi diri dari cercaan lawan-lawannya, di mana di ayat 9 ia berkata, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Saat itu Daud takut kalau murka Allah juga menimpanya bersama para pelaku kejahatan. Tetapi di ayat ini ia yakin bahwa jiwanya tidak akan dikumpulkan bersama orang-orang berdosa, karena mereka bukan termasuk umatnya. Tadinya Daud khawatir kalau ia termasuk salah seorang dari mereka yang melakukan kejahatan. Tetapi sekarang, setelah semua ketakutannya sirna, ia mengusir orang jahat di sekelilingnya pergi, karena ia tahu bahwa tempatnya adalah di antara orang-orang yang terpilih, yaitu orang yang percaya kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat itu para pelaku kejahatan telah mengusik, mengejek dan menganiaya Daud. Mereka berkata, di mana Allahmu, sambil bergembira atas kemurungan dan keputusasaannya. Tetapi sekarang ia dapat memberi jawaban kepada orang-orang yang mencelanya, karena ia percaya Allah akan kembali kepadanya oleh karena kasih setianya, dan juga ia percaya bahwa Allah akan segera membebaskan dia sepenuhnya. Ia sungguh sangat yakin bahwa Allah sejak dahulu dan masih akan berbaik hati kepadanya, tidak peduli seperti apapun pergumulan yang dialaminya, karena ia percaya akan mendapat jawaban penuh atas doa yang sedang dinaikkannya. Bahkan sementara ia sedang berdoa, ia menyadari bahwa Allah mendengar doanya. Oleh karena itu ia memanjatkan permohonan itu layaknya seperti sudah terkabul. Ia mengulanginya dengan penuh kemenangan. Ia berkata pada ayat 9 di alinea kedua, Tuhan telah mendengar. Artinya anugerah Allah bekerja di dalam hati Daud, dan karena itu ia tahu bahwa doanya telah diterima dengan senang hati, sehingga ia tidak ragu lagi bahwa pada waktunya doanya akan dijawab. Air matanya memiliki suara yang kedengarannya nyaring di telinga Allah yang penuh rahmat. Daud juga berkata, Tuhan telah mendengar tangisku. Air mata yang mengalir dalam keheningan bukan berarti tidak mempunyai suara. Doa-doanya merupakan jeritan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini Daud juga berdoa bagi pertobatan atau bernubuat bagi kehancuran lawan-lawan dan para penganiayanya. Doa ini sangat boleh dianggap sebagai permohonan supaya mereka bertobat. Daud berharap agar mereka berhenti dari kejahatannya dan berbalik pada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam merenungkan Mazmur ini, kita harus memberi kemuliaan bagi Allah, karena Allah berperan sebagai sosok yang bersedia mendengarkan doa dan keluh kesah kita. Oleh karena itu, kita harus mengakui kebaikannya kepada kita, karena ia telah mendengarkan doa-doa kita. Kita harus tegar hati dalam menanti-nanti Dia, serta percaya kepada Dia dalam kesusahan dan kesulitan yang paling berat sekalipun. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kehadiran-Mu Tuhan buat segala cinta kasih yang Kau berikan kepada kami, di mana pada saat ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu
Kiranya firman-Mu dapat berbuah dalam pikiran kami dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.